Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi rally. Ya, masuknya mungkin bukan ke rally, tapi ke pump sebesar 5,18%. Dengan total market cap mencapai di 1,43 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,28%, dan juga peningkatan volume sebesar 0,98%. 6,98%. Untuk Bitcoin terjadi pump sebesar 5,65% yang membuat dia kembali ke angka 37.500. Ethereum juga dia rally dengan signifikan ya. Ya bisa dibilang juga masuk cukup nyaris ke pump lah ya, 4%-an di angka 2054 USD. Lalu BNB juga terjadi rally 3,10%, XRP 2,57. Yang gila adalah Solana. Solana kembali pump sebesar 15,65%. Yang membuat dia sekarang di angka $66 lebih 5 sen. Untuk Cardano juga masuknya ke pump 6,68 dan juga Dogecoin juga 5,34. Jadi bisa dibilang hari ini semua kripto rally dan pump dengan cukup signifikan ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke economic calendar, gue suka lupa nih ya. Gue harus ngingetin sekarang bahwa kita sudah punya Twitter official, di mana di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa memes, bisa news dan lain-lain. Jadi buat lo yang pengen dapet news paling baru ya, paling fresh, bisa ikutan di Twitter kita ya di @toshicryptoindo. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke economic calendar, geser dulu ke GMT+7 seperti biasa. Dan untuk hari ini, tanggal 16 November hari Kamis, coba kita intip ada yang penting atau tidak. Dan yang pertama adalah initial jobless claim, ini jam setengah 9. Harapan kita apa? Harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan seperti biasa, kita ingin USD apa? Melemah. Maka dari itu harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada 220.000 ya. Selanjutnya, Philadelphia Fed Manufacturing Index. Untuk ini harapannya adalah kita lebih rendah daripada ekspektasi ya atau forecast. Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD, begitu ya. Jadi harapan kita dia lebih rendah lagi daripada minus 9, begitu ya. Nah, itu untuk Philadelphia Fed Manufacturing Index. Lebih malamnya lagi, udah habis ternyata ya. Jadi untuk hari ini ada dua data penting, initial jobless claim dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Untuk besok ya, tanggal 17 kita coba cek dari US akan keluar satu data penting yaitu building permits. Nah, detailnya kita akan bahas besok. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan news ini datang dari Jerman ya. Dimana Commerzbank ini seingat gue salah satu bank terbesar di Jerman ya. Baru saja mendapatkan izin untuk crypto custody di Jerman ya. Kita bahas detailnya. Jadi Commerzbank, lebih tepatnya Commerzbank AG, Rabu kemarin baru saja mendapatkan izin untuk crypto custody license di Jerman, yang mengallow dia untuk memiliki berbagai macam digital asset services dengan fokus ke crypto asset. Jadi kebayang fokusnya memang di crypto, dan ini semua bisa dibilang ya menunjukkan bahwa orang-orang melihat bahwa kripto ini penting sebenarnya. Ya bahkan sampai ada izin khusus untuk ya crypto assets. Nah, services ini akan ditujukan lebih ke institutional dan corporate clients. That's good. Artinya apa? Big money ya. Big money dan smart money juga. Intinya ini bisa membantu untuk banyak orang bisa mengadopsi kripto ya. Dan juga uniknya ini fokusnya lebih ke Bitcoin dan Ether. Jadi ya oke lah, bagus fokusnya di dua yang aset yang paling penting dulu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Stock to flow. Ya, stock to flow ini kita sudah sering bahas dulu ya, punya si Plan B ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak yang ngomong dulu, wah ini udah rusak nih, nggak bisa dipakai lagi. Padahal kalau kita ngomong sebenarnya stock to flow ini adalah ada masa-masa di mana dia kemahalan ya, ketinggian dari stock to flow seperti di sini, seperti di sini, seperti di sini, dan ada juga di masa-masa di mana dia itu undervalued seperti di sini dan di sini.
Nah, kemarin ini masa undervalued paling lama yang pernah kita rasakan. Jadi ya normal sih kita kerasa kayak ini kayaknya udah nggak berlaku. Tapi guess what? Apa yang terjadi? Dia makin mendekati lagi ke stock to flow model mereka, yaitu value-nya di sekitar 50.000. Kalau dibulatkan mungkin ke 51.000 ya. Nah, di 2024 ini akan pelan-pelan meningkat. Jadi ya mungkin bukan 2004 ya, bukan 2024 lah ya. Setelah 2024, 2025 lah di sini ya. Nah, itu akan mulai kerasa peningkatannya. Jadi tinggal kita tunggu nih, apakah akan terjadi lagi seperti di sini dan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya it's doing really good ya. Dia kemarin itu ngepump sebesar 6,51% yang membuat dia lanjut membuat higher high ya. Weeknya enggak sih jujurnya ya, tapi bodinya iya. Week masih lebih tinggi tanggal 9 November kemarin. Tapi overall really good menurut gua ya. Dia artinya berhasil terpantul oleh MA20. Nah, untuk sekarang pertanyaannya adalah apakah dia bisa mempertahankan si 37.324 sebagai support atau tidak. Jadi PR-nya untuk hari ini adalah mempertahankan 37.300-an sebagai support ya. Nah, untuk di weekly kita bisa lihat di sini Bitcoin ya tiba-tiba naik lagi dengan signifikan ya. Dan ya mau dibilang ini masih lumayan jauh juga sih. Jadi ya intinya kalau untuk Bitcoin di weekly adalah kalau bisa dia konsolidasi di sini ya. Jangan sampai tembus dari 32.500-an gitu ya. Tunggu sampai dijemput oleh bull support band sehingga dia bisa lanjut lagi ke atas menurut gua kayak gitu ya, karena lagi-lagi kita tetap harus waspada. Ya lu nggak usah percaya gua, lu lihat aja nih ya. 1 2 3 4 5. 5 candle hijau. Apa yang terjadi? Setiap kali banyak candle ya, ini 1 2 3 4 5 ya 5. Apa yang terjadi? Koreksi ujung-ujungnya ya. Jadi nggak ada yang ceritanya up only. Bahkan di dalam bull market yang gila pun ada koreksi. Ini gila pun ada koreksi sedikit di sini ya. Sini ada koreksi. Jadi lagi-lagi jangan sampai kalian terlalu over leverage dan terlalu over confident. Wah, lihat aja nih naik lagi. Oke, waktunya kita ngelong all in. No ya, hati-hati. Secara TA ini masih overbought ya. Bukannya nggak mungkin naik lagi, tetapi resikonya kalau lu paksain beli posisi long di sini sedikit bahaya. Ya bukan sedikit bahaya, tapi bahaya ya. Jadi ya ingat jangan over leverage. Nah, selanjutnya kita akan masuk indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini sesuai dengan pembicaraan kita ya, dia akhirnya tetap bertahan di atas dari 104. Tapi overall bagus karena dia jebol parah kemarin ya. Mungkin akan terjadi seperti ini, retest 1, retest 2 di 105,05. Tapi harapannya yang penting dia ke reject dan lanjut membuat lower low. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Dan buat yang ingin mendukung TCI ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang ingin mendukung TCI, ya sekali lagi ya bisa dengan itu dan juga bisa bagi-bagi video ini ke teman-teman lo. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin ya. Untuk buy limit pertama jadi ada pergeseran. Buy limit pertama untuk Bitcoin di angka 37.324. Buy limit kedua di 36.617. Dan buy limit ketiga boleh di EMA20 atau boleh juga di 35.439. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, congratulations buat lo yang sudah buka posisi long kemarin, sudah kena target TP bahkan tembus ya. Jadi buat lo yang buka posisi long kemarin di EMA20 atau di 35.439 sudah mengantongi profit sebesar 3,2% ya.
Nah, untuk posisi shortnya sayangnya kena cut loss kalau lu buka kemarin ya. Jadi ya win some, lose some ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia kembali reclaim 2004,85 ya. Maka dari itu buy limit pertama jadi kembali di angka 2004, buy limit kedua di 1943 dan buy limit ketiga di 1909. Itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi future sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua di 1943, jadi nggak dapat posisi long ya. Sekarang setupnya posisi longnya di angka 2004. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 2118. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2118, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2004. Dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini kondisinya dia berhasil mantul di buy limit kedua nih berarti ya. Jadi untuk sekarang yang aktif kembali lagi buy limit pertama di mana dia terjadi reclaim yaitu di $5 lebih 40 sen. Buy limit kedua di $5 lebih 17 sen. Dan buy limit ketiga di $4 lebih 99 sen. Itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi futures, congratulations, posisi long lu sudah kena target TP, berarti sudah profit sebesar 4%-an. Tetapi posisi longnya sayangnya sama kayak Ethereum, jebol begitu. Jadi kalau lu buka juga bukan posisi long. Posisi shortnya lu buka, berarti kena cut loss begitu ya. Lagi-lagi win some, lose some. Oke. Selanjutnya setup terdekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 40 sen. Nah, target TP-nya adalah di angka $5 lebih 83 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia berhasil reclaim dua resisten ya. Maka dari itu untuk buy limit pertama jadi di 37 sen, buy limit kedua di 36 sen, dan buy limit ketiga boleh pilih nih di EMA 20 atau di 33 sen. Ya, nanti makin lama lebih mendekati ke EMA 20 tentunya ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini terjadi retest 1, retest 2 tapi kena cut loss ya karena tiba-tiba pump dengan cukup signifikan ya. Nah, karena dari itu sekarang setup terdekat lagi-lagi adalah di daerah sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 37 sen. Sementara posisi longnya kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 38 sen. Dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dengan jelas di sini dia membuat higher high yang sangat jelas di sini ya, wick maupun body. Maka dari itu buy limit jadi sedikit tergeser. Buy limit pertama di $58 lebih 85 sen. Buy limit kedua di $47 lebih 47 sen. Dan buy limit ketiga di $44 lebih 42 sen. Nah, itu untuk posisi spot di Solana. Nah, posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $70 lebih 27 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $58 lebih 85 sen. Sementara posisi longnya kita bisa balik logikanya, retest 1, retest 2 di $58 lebih 85 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 70,27. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Solana. Jangan lupa hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. 8:30 malam. Jadi jangan sampai lupa buat lo yang konservatif boleh pertimbangkan TP manual dulu gitu. Sampai ya TP manual kalau sampai nggak kena ya sampai jam segini. Dan jangan lupa seperti biasa jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.